channel. Nah, masih sama Ica juga di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Dan dengan set baru, udah pindah tempat duduk lagi nih. Bentar lagi bakal kelihatan juga. Dan seperti yang Ica bilang tadi di segmen sebelumnya, kalau bakal ada tamu tambahan nih. Nah, kalau ini keren nih, ada Kak An di sini. Halo Kak. Halo, belum ke masker ya? Oh boleh. Siap. Jaga jarak ya cuma. Oke, Oke. bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari ketemu ini dulu ya katanya Kak ya? Ya, tadi ketemu Gemunderan karena kita Heeh. juga ada program tebar mushaf Quran. Insya Allah. Oke, itu salah satu program dari ACT juga Benar. berarti. Jadi itu adalah program wakaf kita, salah satunya dalam bentuk fisik Quran ya, yang kita wakafkan kepada calon hafiz di seluruh penjuru negeri. Oke, nah tadi kan Ica udah nanya nih sama Kak Mutia nih, Kak boleh nggak sih disebutkan, di-spill nih ke Nepal di rumah kalau berapa sih jumlah eh, penduduk Muslim di Mentawai? Apakah semakin lama semakin meningkat atau gimana? Nah kata Kak Mutia, Bang Aan yang bakal jawab nih, jadi Ica langsung Masya tanyain Allah. aja kali ya Kak Mutia ya. Siap, siap. Ya untuk mungkin langsung saja ya. Jadi memang kita memang punya program namanya setiap tahun itu kita punya program Kapal Ramadan Mentawai. Jadi memang cuman tahun 2020 kemarin memang stop ya. Memang stop karena memang COVID ya. Jadi memang kita susah, itu perdana, waktunya tuh sedang gawat-gawatnya gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang di tahun 2021 kita kembali meluncurkan program ini. Memang kita khususkan untuk mualaf yang lebih tepatnya gitu ya. Karena memang banyak dana zakat yang dititipkan. Ya, jadi 8 asal yang nerima itulah mualaf gitu ya. Nah, mengenai penduduk muslim di Mentawai, karena memang kalau muslimnya mungkin memang cuman penambahan penduduk daripada anaknya saja gitu ya. Nah, tapi yang meningkat itu adalah para mualafnya. Nah, jadi dari tahun ke tahun memang banyak banget penambahan mualaf di Mentawai, alhamdulillah, karena memang dai kita memang terus ikhtiar dakwah gitu ya di Mentawai, dan alhamdulillah banyak yang masuk mualaf, terutama di Kepulauan Siberut ya. Nah, itu di pendalamannya itu yang terutama, yang mungkin sebelumnya mereka katakanlah suku sekira ya, yang mungkin nenek moyang tidak misalnya belum punya keyakinan segala macam seperti itu, dan alhamdulillah dengan masuknya dakwah-dakwah kita ya, kemudian masuknya spirit dari ustadz kita, alhamdulillah banyak yang masuk untuk dakwah seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu ya Kak. Nah balik lagi nih Kak, tadi kan tema kita adalah peranan zakat sedekah gitu kan, infak dan sedekah gitu untuk perekonomian masyarakat nih. Nah menurut Bang Aan dan Kak Mutia nih gitu kan, gimana sih pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang baik gitu? Oh, siap. Mungkin saya langsung jawab ya. Kalau di ACT memang kita punya banyak brand ya. Yang di ACT sendiri itu penanganan masalah kemanusiaan, misalnya kebencanaan gitu ya. Nah, tragedi kemanusiaan itu di brand ACT kita. Nah, kemudian kita juga punya brand Global Zakat. Itu memang menghimpun dana-dana zakat, kemudian nanti kita implementasikan program-program zakat. Nah, gitu. Kemudian kita juga punya brand Global Wakaf ya. Jadi memang mengelola dana wakaf untuk disalurkan melalui program wakaf. Nah, seperti itu. Dan satu lagi lah Global Kurban. Nah, seperti itu. Nah, untuk global pengelolaan zakat ini, infak ini ya, itu memang kita ada program-program pemberdayaan. Kalau pemberdayaan kita lebih kepada wakaf. Nah, salah satu program yang terus berjalan saat ini seperti wakaf produktif kita adalah kita punya lumbung lumbung beras wakaf ya. Kita kelola pertanian yang melibatkan para petani. Kemudian nanti kita punya halernya sendiri yang kita produksikan beras ya. Nanti kita distribusikan kepada yang berhak menerima seperti itu. Nah, selama ini kan petani kita mungkin dia terlibat retenir, kemudian punya masalah riba gitu ya. Terus mungkin ada juga hutang sana hutang sini gitu ya, sehingga ketika panen mereka tidak menghasilkan karena harus membuat hutang-hutangnya gitu kan, apalagi kalau retenir kan banyak kali penambahannya gitu kan. Nah, itu kita berdayakan dari ACT mengasihkan modal ke para petani dengan dana wakaf yang disalurkan oleh para donatur kita. Nah, kemudian nanti dia mengembalikan modal tersebut dengan jumlah yang kita kasih. Nah, kemudian kita beli gabah mereka dengan harga yang lebih mahal. Nanti kita produksi beras wakaf, nah itu yang akan kita salurkan kepada mereka yang butuhkan di pesantren, panti asuhan, seperti itu. Nah, gitu salah satu bentuk pemberdayaan dari ACT yang cukup produktif, seperti itu. Sampai sekarang berarti masih berjalan. Berarti memang gimana ya, maksudnya kita yang mengambil dari petani, kita yang mengolah, dan itu untuk kebutuhan orang-orang yang akan kita berikan yang kita santuni. santuni. Oke. Nah,
apa sih sebenarnya kalau sumber dana nih gitu Benar. kan ACT sendiri kan banyak mendonasikan Benar. sumbangan-sumbangan, bantuan cepat tanggap dan segala macam. Itu tuh sumber dana utamanya itu sebenarnya dari mana sih? Oh iya. Nah, uniknya itu seperti kita lembaga kemanusiaan global ya. Jadi memang kita tidak hanya sefokus pada mungkin satu zakat saja. Nah, mungkin ada juga lembaga yang mungkin fokus zakat saja gitu. ACT memang dia lembaga yang memang fokus pada global. Jadi dia menghimpun zakat, infak, sedekah. Nah, untuk dana sendiri sumbernya kita murni dari para donatur yang dominan. Bahkan karena donatur itu ada juga donatur yang segmennya publik, misalnya secara personal. Nah, gitu ya, itu ada. Nah, contohnya di Padang itu hingga detik ini kita hampir 4.000 donatur. 4.000 orang yang rutin bersedekah, infak, wakaf di ACT Padang. Wow. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tidak hanya perorangan, juga ada instansi ataupun perusahaan. Bahkan pernah ada satu perusahaan yang mewakafkan sahamnya 75% ke ACT. Oke. Nah, itu yang kita kelola, kemudian menjadikan produktif, kemudian kita sebar manfaatnya seperti itu. Jadi memang semua segmen, termasuk pemerintah, kita juga kerjasama dengan pemerintah Indonesia ya, khusus Sumatera Barat, Kota Padang, dan juga seluruh pemerintah di kabupaten kota. Kita juga kerjasama, terutama karena ada kebencanaan segala macamnya itu. Nah, dana dari masyarakat yang dikumpulkan pihak pemerintah kadang-kadang juga ACT salurkan seperti itu. Jadi memang untuk pendanaan kita dari semua lini, komunitas, perorangan, instansi, ya, masjid-masjid itu juga ikut partisipasi dalam program ACT. Oke. Nah, ACT ini kan tadi ada pusatnya dan beberapa cabang seperti ACT Sumatera Barat gitu kan. Benar. Nah, itu tuh pengelolaannya bisa mengadopsi dari pusat kah atau memang Sumbar punya otonomi sendiri nih untuk pengelolaan dananya sendiri? Oke. Nah, untuk pengelolaan dana ya mungkin karena memang kita terpusat. Ya, jadi memang sistemnya dari semua cabang itu adalah terpusat di Jakarta ya. Iya. Karena nanti instruksinya biar satu arah gitu, sehingga pertanggungjawaban dana ini dapat kita telusuri kan, seperti itu. Benar-benar. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada program yang misalnya masuk ke rekening ya, itu tuh dihimpun di pusat. Kemudian cabang nanti tinggal pengajuan. Nah, sehingga dengan pengajuan nanti pencairan dari pusat langsung cabang mengimplementasikan. Jadi kita polanya seperti itu, dari pusat langsung ke cabang. Cabang sendiri hanya punya wewenang membuat program. Jadi maka mungkin cabang yang Padang, kemudian mungkin ada cabang yang di Jambi, Palembang, itu tuh beda-beda programnya ada. Karena kalau untuk membuat program itu cabang bebas. Nah, tapi kalau untuk masalah pencairan bantuan dananya itu dari pusat. Dari pusat. Iya. Oke. Dan juga selain dari mungkin program, kita juga implementator gitu Benar, ya. benar. Jadi implementator, jadi setiap program itu diimplementasikan ke daerah yang ada di Kota Padang terkhususnya kalau untuk ACT Padang Iya. gitu, Ica. Oke. Nah, tadi kan udah dibilang juga ada program ACT yang produktif sekali sampai Benar. sekarang, seperti contohnya membeli padi dari petani dan segala macam. Ada nggak sih Kak atau Abang program yang seperti itu mirip-mirip, tapi memang untuk tujuannya itu meningkatkan perekonomian di masyarakat itu sendiri? Ya, untuk program yang meningkatkan perekonomian ya, itu sebenarnya kita juga banyak ya. Yang pertama itu kita ada namanya Sahabat Umi. Oke. Jadi Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Nah, jadi kita sikat Sahabat Umi. Sahabat Ya, Umi. gitu. Nah, itu tuh programnya kita mengasih modal usaha secara cuma-cuma kepada UMKM kita. Kemudian pembinaannya mungkin tidak terlalu intens ya. Nah, cuman sekarang kita ada namanya program kita Wakaf Modal Usaha. Jadi wakaf modal usaha ini kita kerjasama dengan satu masjid ya. Ring penerima manfaatnya kita UMKM yang kurang mampu di ring satunya masjid, ring 2, ring 3 seterusnya ya. Nah, kemudian nanti kita kasih modal ke UMKM tersebut, kemudian kita bina. Nah, jadi kemudian kita ajarkan juga dia bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian tidak boleh mencampurkan antara uang usaha dengan uang biaya hidup gitu kan, seperti itu. Nah, itu kita lakukan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah saat ini dengan adanya wakaf itu sistemnya pinjam modal, balikin berapa dia secara angsuran ya, nanti kita gilirkan lagi tuh kepada beneficiaries berikutnya, sehingga ini produktif seperti itu. Nah, itu yang sedang berlangsung di setiap cabang itu ada. Di setiap cabang itu ada Iya. berarti yang seperti itu gitu. Nah,
ada nggak sih harapan nih, Ica tanya harapan ya, harapan Bang Aan, harapan kamu Tia untuk ACT ke depannya, dan harapan sekalian nih, sekaligus aja mengajak nih Nepal di rumah yang lagi nonton, atau mungkin orang-orang dermawan ya tadi manggilnya Kak ya, Benar. buat mendonasikan gitu, dan mengeluarkan hak-hak orang yang memang sudah haknya di harta yang mereka punya gitu. Boleh? Coba dulu, kamu Tia dulu boleh? Boleh, makasih ya Ica, dan juga sekaligus mungkin closing statement juga Iya. buat Nepal dan juga sahabat dermawan kita sebutnya. Harapan kita ke depannya semoga aksi cepat tanggap semakin berkiprah di masing-masing, kalau bisa di masing-masing daerah gitu ya, karena semakin banyak suatu lembaga yang baik, maka semakin banyak juga akan mengakomodasikan orang-orang baik yang ada di setiap daerah. Dan kita sangat berharap sekali semakin banyak orang-orang dermawan yang punya keinginan untuk membantu sesama. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan mensejahterakan para sahabat-sahabat muslim kita, seperti itu Ica. Oke. Ya, siap. Mantap. Untuk dari Bang Aan nih, Ya, closing kalau statement-nya nih. ya kalau kita ya dari ACT Padang ya, sebenarnya lembaga itu fungsinya menyatukan, ya. Nah misalnya gini, kita beri contoh gitu ya, ketika satu orang pengen, misalnya dia punya dana 5 juta, ya, pengen membantu saudara kita di Palestina misalnya gitu kan. Nah ini kan kita nggak punya jalan, dan 5 juta pun mungkin tidak terlalu banyak dirasakan, ya. Nah tapi melalui lembaga aksi cepat tanggap ya, nah yang dihimpun terus menerus, kayak misalnya kita bangun sebuah sumur wakaf ya, yang harganya mungkin 30 jutaan. Nah dengan 5 juta yang kita kumpulkan dari satu orang, kemudian lagi mengumpulkan 200-300, nah itulah peran lembaga. Jadi bagaimana memudahkan kita untuk memberi manfaat yang lebih besar kepada beneficiaries kita, ya, dengan menghimpunkan berkolaborasi seperti itu tadi. Nah gitu. Jadi kalau sendiri mungkin kita nggak terlalu kuat gitu ya. Nah makanya saya berharap tidak mudah-mudahan ya para donatur kita ataupun bahasa Nevel ya, yang para pemirsa yang hadir yang nonton di Negeri TV ya hari ini, mari kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, tentunya lembaga kemanusiaan yang mungkin kita percaya, yang bisa kita telusuri ya, bahwa dengan adanya jemaah seperti itu kita lebih kuat. Kalau sendiri mungkin kita sangat minim ya, sangat minim, mungkin nggak juga banyak manfaat yang dirasakan. Tapi dengan cara bersama seperti ini, melalui lembaga, insya Allah kita dari ACT siap mensupport program apapun yang ingin kita buat untuk kemanusiaan seperti itu. Itu mungkin. Oke, wah, waduh, wow Nepal, nggak nyangka ya banyak banget informasi yang kita terima hari ini, yang kita ketahui hari ini. Bener. Banyak banget. Mungkin dari Ica seorang yang masih awam gitu, banyak banget yang ilmu yang Ica dapat tentang sedekah, infak, dan wakaf, dan ternyata gitu dari ACT sendiri menyalurkan program-programnya sampai ke Mentawai sana gitu. Oke. Duh, deg-degan sebenarnya, tapi makasih banyak loh kamu Tia, Bang Aan udah mampir ke sini. Buat Nepal di rumah yang mau ikut mendonasikan, nah mendonasikan sedikit mungkin rezekinya, menyisihkan sedikit rezekinya, boleh banget di bawah ini. Kita udah kasih kontak personnya, dan ada juga nomor rekening yang bisa ditransfer. Nah, makasih juga buat Hotel Rangkayo Basa yang udah menyediakan set baru buat cerita kopi kali ini. Sangat-sangat menyenangkan. Ica pamit. Semoga makin banyak komunitas-komunitas yang banyak menginspirasi buat orang-orang banyak. Ica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Menjangkau